Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi di pertemuan minggu ketiga ya, minggu ketiga. Nah, kali ini kita akan membahas ke fungsi linear, masuk ke fungsi linear. Fungsi linear itu apa? Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita melihat dari buku ini, fungsi yang memetakan dari A ke B. Tapi kalau fungsi linear itu bagaimana? Nah, sebentar. Kita cari dulu fungsi linear. Mana ini? Sebentar. Nah, ini. Definisi fungsi linear. Fungsi linear seperti ini ya. Kalau misalkan, nah ini sini yang lebih terlihat. Nah, fungsi linear nih seperti ini ya. Ada y sama dengan fx, ini dapat dari mana dia ya? Fungsi linear. Nah, ini secara matematika ya. Fungsi linear itu fungsi itu fx. Tapi seringkali kalau di dua dimensi ini kita fx dijadikan y, variabel terikat, sama dengan mx plus c. Oke, kita lihat di bukunya seperti ini. Yang mana m itu gradien dan x itu garis, c itu apa? C-nya konstanta. Ini bisa menggeser garis konstanta. Fungsinya adalah menggeser. Jadi nanti garisnya akan geser ketika ada bentuk atau variabel atau konstanta berikut. Kita lanjut. Grafik fungsi. Nah, di sini. Contoh 3.1 di sini. Gambaran grafik y sama dengan mx, n dengan mn anggota r, dan m tidak sama dengan 0. Ya, kira-kira seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini contoh. Nah, kita langsung ke contoh yang ini saja supaya lebih paham. Gambarkan grafik yang ini ya. Oke, y sama dengan min 2, x plus 4. Gambar grafik y sama dengan min 2x plus 4. Oke. Yang ini bentuknya kalau misalkan di persamaan garis ini rumus utama ya, rumus yang biasa digunakan. Yang mana min 2 sama dengan f lagi m, dan plus 4 adalah si konstantanya. Ini fungsinya sudah ada. Nah, kalau sebenarnya kita bisa melihat ini langsung bisa gambar, tapi jangan sekarang. Nanti dikira rumus cepat, padahal enggak juga. Oke. Nanti kita tulis di gambar di grafik seperti ini, diagram Cartesius. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari titik potong di sumbu x. Kalau sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Oke, berarti y sama dengan min 2x plus 4. Berarti 0 sama dengan min 2x plus 4. Berarti min 4 sama dengan min 2x. X sama dengan min 4 per min 2. Berarti 2 sama dengan x. Nah, didapat. Oke. Di sini x, y ya, jangan lupa. X-nya 2, y-nya berapa? Y-nya 0. Berarti 2,0. Kalau misalkan 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2. Nah, di sini x-nya 2, y-nya 0. Kalau yang selanjutnya setelah mencari titik potong di sumbu x, berarti kita cari titik potong di sumbu y, yang mana x sama dengan 0.
berarti Y sama dengan min 2X plus 4. Nah, kita substitusi bahwa X-nya itu 0. Oke, berarti didapat Y 0 plus 4 atau Y sama dengan 4. Didapat berarti X-nya 0, Y-nya berapa nih? Y-nya 4. Berarti 0,4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini. Sehingga kalau kita bikin garis lurus, nah, ini adalah garis Y sama dengan min 2X plus 4. Nah, kira-kira seperti itu. Kita save dulu. Jadi cukup mudah ternyata membuat fungsi linear. Nah, tadi mencari titik potong sudah. Caranya tadi ya. Kalau cari titik potong, saya tulis ulang. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. Tapi kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya yang sama dengan 0. Nah, nanti ini didapat nilai nya X-nya itu 0, bla bla bla. Kalau yang bawah ini bla bla bla, 0. Jadi ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Begitu. Waduh. Kayaknya error lagi. Ya, mohon bersabar, ini ujian. Ternyata tadi tidak tersave ya. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting sudah ada videonya. Fungsi linear, fungsi mencari titik potong. Tadi mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y tadi sudah. Oke, berarti kalau misalkan ada sebuah fungsi, cukup mudah mencari titik potongnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke gradien dan persamaan garis lurus. Kalau di buku yang tadi, gradien itu apa ya? Nah, ini gradien. Gradien itu rumusnya ini. Perubahan variabel terikat dibagi variabel bebas. Oke, saya tulis saja ya. Gradien itu singkatannya atau lambangnya M, sehingga M itu perubahan variabel terikat yaitu Y atau delta Y dibagi variabel terikat atau delta X. Nah, sama dengan perubahan Y itu gampangnya Y2 dikurangi Y1. X-nya X2 dikurangi X1 dari titik pertama misalkan X1, Y1 dan titik kedua X2, Y2. Jadi jangan tertukar nih X1, X2 nya, Y1, Y2 nya jangan tertukar. Kalau misalkan sebuah titiknya kita namakan yang pertama, yang kita namakan kedua ya kedua gitu ya. Oke. Contohnya, kalau misalkan ada sebuah garis Y sama dengan bukan persamaan garis, harusnya titik ya. Nah, cari gradien garis yang melewati titik A 5,6 dan B 7,8.
Nah, berarti jawab kita sebut misalkan ini sebagai titik pertama, ini sebagai titik kedua. Oke ya. Berarti gradiennya sama dengan Y-nya. Y yang kedua, Y yang pertama. Berarti 8 kurangi 6. Lalu X yang kedua, X yang pertama. 7 kurangi 5. Sama dengan 8 kurangi 6, 2. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Sama dengan 1. Nah, berarti gradiennya adalah 1. Oke. Itu kalau dari 2 titik. Ya, oke, ini dari 2 titik. Kalau misalkan dari persamaan umum, yang mana Y sama dengan MX plus B, MX plus C misalkan. Ya, kadang B, kadang C kalau di buku gitu ya. Jadi maksudnya maknanya sama aja itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah gradien. Jadi kalau misalkan ada Y sama dengan min 4X, min lagi di sini biar min 5. Nah, gradiennya adalah yang gini. Jangan lupa min 4-nya diikutkan. Oke, selesai. Gampang ya. Kita save dulu. Oke, kita persamaan garis lurus. Lalu kita kalau membuat persamaan garis lurus caranya gimana? Oke. Nah, sebelum itu ternyata di sini ada terlihat. Nah, ini gambar dari gradien. Nah, gradien itu dari sebuah garis kita bisa tebak posisinya. Misalkan yang pertama bentuknya, oke, kita gambar dulu. Nah, misalkan seperti ini, berarti M-nya ini positif. Kalau bentuknya miring ke sini, miring seperti ini gradiennya negatif. Tapi kalau misalkan begini atau begini bagaimana? Nah, kita lihat di buku ya. Kalau horizontal itu 0. Ini M-nya sama dengan 0. Kalau vertikal M-nya tak berhingga. Maksudnya apa? Kan ini kita bisa melihat bahwa M itu Y-nya Y2 sama dengan Y1. Sehingga M-nya 0 per bla bla bla. Nah, sehingga 0 dibagi segala sesuatu ya 0. Tetapi kalau bentuk yang kanan ini terlihat bahwa Y-nya sama. Mohon maaf, Y-nya berbeda tetapi X-nya sama. X1 sama dengan X2 sehingga bla 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 per X. Kebalik. Per 0 maksudnya. Maklum, belum sarapan ya, bulan puasa. Nah, 0 sehingga segala sesuatu bagi 0 itu tak, kalau di kalkulator tak terdefinisi lah. Ini tak hingga, tak berhingga. Kalau di kalkulator sih error ya. Tapi sebenarnya kenapa error itu karena nggak ada hingga jadi error. Gampangnya sih gitu ya. Saya tidak mau menyalahkan, tidak mau ini. Oke, apalagi? Nah, kita lanjut persamaan garis lurus. Nah, mana ya? Nah, sekarang persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus rumusnya itu yang pertama ada Y sama dengan MX plus
C, tadi plus B sekarang plus C. Yang kedua, dari gradien di sini, nah ada rumusnya nanti yang kita cari lagi. Nah ini persamaan garis lurus dari M. Dari mana? Rumusnya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, sehingga kalau diputar ke sebelah sana jadi Y2 min Y1 sama dengan M X2 min X1. Nah ini rumus yang kedua. Terus ada rumus lain nggak? Ya sepertinya baru ini gitu. Nanti bisa dikembangkan ya. Rumus pertama yang diketahui gradien dan titik. Nah, kalau di sini. Oke. Cari persamaan garis yang melewati 0,0 dengan gradiennya 3. Nah, gitu. Ya udah jawab. Ini maka rumus yang mana? Berarti nah, ini kayaknya nggak bisa pakai yang kedua rumus ini ya. Kedua rumus ini karena dia hanya diketahui satu titik dan diketahui gradien. Nah, kita bisa mengembangkan rumusnya dengan cara, nah kita lihat kalau di buku beliau menggunakan apa ya. Oke. Nah, di sini tuh penjelasan 3mx 3x, jadi persamaan garis lurus tersebut Y sama dengan 3x. Gini ya. Oke, sebentar. Ini kayaknya ada yang kurang pas. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Oke, kita cek. Nah, kalau menggunakan rumusnya ini sedikit agak rumit. Nah, karena apa? Kita memasukkan nilai X dan nilai Y-nya ke persamaan yang mana. Kita bisa mengembangkan ininya juga, apa namanya, rumusnya gitu ya. Gitu. Cenderung kita coba pakai rumus yang mana, sebentar. Kok saya agak sedikit ngeblank ya. Oke. Kalau misalkan pembuatan apa namanya rumusnya bagaimana? Oke. Kalau di buku ini dia langsung memasukkan. Jadi saya menilai ini kurang tepat ya. Kurang tepat kenapa dia langsung masuk ke seperti ini. Nah, gitu. Oke. Nah, oke. Ternyata bukan pakai rumus yang pertama, tapi pakai rumus yang kedua ya. Kita coba rumus yang dua ya. Y 2 ke rumusnya ini ya.
Oh, ada satu rumus lagi yang tidak ditulis di buku ini. Oke, rumus yang ketiga. Saya tulis di sini. Y, H, kok nggak mau? Aduh. Oke, mohon maaf ini ujian ya. Nah. Ah, oke, saya ulangi lagi. Aduh, ini apa namanya? Error-error gitu ya. Kayak persamaan garis lurus. Oke, saya ulangi. Yang pertama, persamaan umumnya adalah MX plus B atau plus C ya. Saya plus C deh. Ini yang pertama. Yang kedua tadi ya, Y2 min Y1 sama dengan M X2 min X1. Boleh pakai yang ini. Ada satu lagi yang di buku ini nggak ada. Dan contoh soal yang pertama nggak cocok keduanya. Itu yang mana? Rumus yang begini. Y Y2 min Y1 Y min Y1 X min X1. Oke, ini salah nulis. Y min Y1 Y2 min Y1. Nah, nanti takut salah kita cek dulu ya. X2 min X1. Nah, rumus ini dari mana? Oke. Hmm, dari mana ya? Oke. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari bentuk fungsi yang lain. Nah, oke. Tapi di buku yang lain terkadang si bentuknya ini ditukar ya. Yang di bawah ini di atas di bawah. Maksudnya gimana? Boleh seperti ini. Y2 min Y1 Y min Y1 sama dengan X2 min X1 per X min X1. Jadi penyebut dan pembilangnya berbeda. Boleh ya. Ini sama ya. Nah, seperti ini. Cenderung ini yang apa namanya? Kalau bentuk ini melewati dua titik yang tidak diketahui gradiennya. Kalau ini gradiennya diketahui dan melewati sebuah titik. Oke. Mana? Nah, ini. Oke. Ini enggak ada duanya ya. Kalau ada duanya jadi titiknya ada dua. Nah, kita menggunakan rumus yang kedua ini untuk contoh soal yang pertama. Contoh, cari persamaan garis yang melewati titik 0,0 dan gradiennya 3. Jawab. Kita gunakan rumus yang kedua yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min 0 sama dengan M-nya 3, X min 0. Sehingga Y sama dengan 3X. Selesai. Nah, gitu ya. Itu contoh soal yang pertama. Kita save dulu. Khawatir error. Contoh soal yang kedua. Mana ini udah. Persamaan garis lurus gradien memotong sumbu ya di titik 0,n. Oke. Oh, ini udah sama kayak tadi ya. Kita cari contoh soal yang berbeda. Nih. Ini masih sama. Nah, ini. Nah, sini. Melalui dua titik. Oke. Cari persamaan garis yang
melewati titik A 2,3 dan B min 2,5. Nah, kita dari sini kita bisa melihat titik mana yang mau dijadikan titik pertama dan kedua. Kalau saya mungkin contohnya yang ini kedua, ini titik pertama. Kita tentukan gitu, atau dibalik, ini yang kedua, ini yang pertama. Oke, untuk soal yang sekarang adalah yang pertama itu jadi yang kedua aja ya. Oke, tadi kan sudah. Sebentar ini. Nah, tadi titik pertama itu menjadi yang pertama, titik kedua menjadi yang kedua. Sekarang kita balik, kita coba ya. Nah, jawab. Ini ada 2 titik, berarti pakai yang 2 titik juga. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min Y1 nya, Y1 ini 5 ya, 1 5 per Y2 nya 3 5, 3 min 5 sama dengan X min X1 nya min 2 per X2 nya min 2. Sebentar. X2 nya 2 ya. 2 min X1 nya min 2. Nah, berarti di sini Y min 5 per 3 kurangi 5 jadi min 2 sama dengan X plus 2 per, kok jadi miring, 2 dikurangi min 2 jadi 4 ya. Y min 5 dikali 4 sama dengan min 2 dikali X plus 2. Oke. Berarti di sini 4 kali Y jadi 4Y min 5 kali 4 jadi min 20 sama dengan min 2 kali X jadi min 2X min 2 kali positif 2 jadi min 4. Sehingga di sini 4Y sama dengan min 2X min 4 min 20 pindah ke kanan jadi positif 20. 4Y sama dengan min 2X plus 16. Nah, oke. Semuanya dibagi 4. Oke. Semuanya dibagi 4. Jadi Y sama dengan min 2 per 2. Min 2 per 2. Min 2 per 4 jadi 1/2 ya. Min 1 per 2. Min 1 per 2. Ini pembagian caranya bebas ya. Mau langsung 4 per 4, min 2 per 2, 4, plus 16 per 4. Ya, monggo gitu ya. Oke, selesai. Nah, di sini juga didapat bahwa min 1 per 2 adalah gradiennya. Oke. Nah, satu lagi. Hubungan 2 garis. Hubungan 2 garis itu ada 2, yang satu tegak lurus, yang satu berhimpit. Nah, contohnya di sini saling berhimpit kalau gradiennya sama. Jadi sebentar, kayaknya ini kurang lengkap ya. Kalau berhimpit itu gradiennya sama dan M1 M2 sama dan yang belakangnya yaitu tadi yang plus B atau plus C nya ini sama, itu berhimpit. Kalau gradiennya sama dan belakangnya beda itu sejajar. Tetapi kalau misalkan tegak lurus itu kalau M1 dikali M2 sama dengan min 1. Kalau berpotongan ya
M1 M2 nya beda gitu ya. Oke, kita gambarkan. Nah, misal ada gradien. Saya langsung gambar garisnya aja ya. Nah, misalkan garisnya tegak lurus. Nah, ini M1, ini M2. Nah, di sini misalkan Y sama dengan MX plus 4 misalkan. Kalau yang ini Y sama dengan MX. Oh, bentar. Saya yang ngurutnya yang ini dulu, yang sejajar dulu. M1 sama dengan M2 dulu gitu ya. Nah, yang pertama ada yang berhimpit. Nah, ini berhimpit ya, saya sengaja ini. Di sini M1 ada, di sini juga ada M2. Nah, persamaannya Y sama dengan MX plus misalkan C. Di sini MX plus C sama. Contohnya Y sama dengan 3X plus 2. Ini Y sama dengan 3X plus 2. Ini sama. Tetapi ada satu lagi, kalau misalkan yang ini M1, yang ini M2. M1 itu Y sama dengan misalkan 4X plus 5. Yang ini misalkan Y sama dengan 4X plus 3. Nah, di sini gradiennya sama 4, tetapi si konstantanya itu berbeda. Nah, gitu ya. 3 dan 5. Itu sejajar dan berhimpit. Oke, tadi belum dikasih tulisan ya, berhimpit atau sejajar. Ini berhimpit, yang ini sejajar. Nah, kalau yang kedua, garisnya tegak lurus. Kalau tegak lurus M1 M2-nya gimana? Nah, M1 M2-nya kayak saya tulis dulu. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Gitu. Contohnya, misalkan yang atas itu Y sama dengan 2X min 2X plus 3 gitu. Nah, kalau yang bawah ini Y sama dengan 1/2X plus 2. Nah, gitu. Yang mana sehingga M1 kali M2 sama dengan bla 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 gitu ya. Nah, ini M1-nya min 2 dikali M2-nya ini setengah. Setengah dikali min 2 sama dengan min 1. Nah, berarti ini tegak lurus. Nah, begitu. Kalau yang hasilnya tidak seperti ini, berarti itu hanya berpotongan. Jadi beda, tapi kalau dikaliin enggak min 2, berarti itu hanya berpotongan. Oke. Untuk materi awalan ini cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ingin didiskusikan, bisa kita diskusi di grup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.